Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, buat kalian yang sedang nunggu ujian ya, ujian UTBK, atau yang sudah ujian mungkin, ya kan. Tapi sih kayaknya belum ujian. Oke, semoga video ini yang akan Kak Firdaus bahas bermanfaat buat kalian dan juga bisa ngebantu kalian untuk persiapan UTBK, entah itu gelombang 1 ataupun gelombang 2. Yakin aja bahwa kalian pasti bisa untuk lolos di UTBK tahun ini gitu ya. Oke, di video ini insya Allah akan ngebahas tentang TKA Saintek yang isinya adalah MTK Fisika, Biologi, dan Kimia. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya soal bisa langsung ke email aja, semoga Kak Firdaus bisa bantu jawabnya. Dan juga di video ini ada soal titipan dari viewer Kak Firdaus juga. Akhirnya daripada ke dia aja, maka Kak Firdaus akan share juga ke kalian. Oke, gitu ya. Oke, bisa disimak ya. Nomor 1, 3x plus 4y plus 2z sama dengan 16. Tentukanlah nilai z min y. Putuskanlah apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, ditanya adalah z min y. Gitu ya, z min y. Oke, kalau misalnya ditanya z min y, kalau kita pakai nomor 1, z sama dengan 3, ya kan, itu bisa nggak nentuin z min y? Nah, kita buat aja ya segini, 3x plus 4y tambah 6 sama dengan 16. Berarti kan otomatis 3x plus 4y sama dengan 10 ya. Bisa nggak dapetin z min y? Nggak bisa dong, jadi satu aja nggak cukup gitu ya, satu aja nggak cukup. Kalau pakai nomor 2, x plus z sama dengan 5. Oke, x plus z sama dengan 5. Sedangkan ini kan 3x plus 2z, jadi kita nggak bisa pecah gitu ya. Oke, itu juga nggak cukup. Jadi satu aja nggak cukup, dua aja nggak cukup gitu. Tapi kalau misalnya kita gabungin gimana? Kalau kita gabungin itu gimana? Ini tadi yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua misalnya x plus z sama dengan 5. Oke. Kalau misalnya di sini ada x plus z sama dengan 5. Tadi z-nya berapa? 3 ya. Berarti x tambah 3 sama dengan 5, maka x-nya sama dengan 2. Oke. Kalau kita gabungin, x-nya 2 nih. Berarti kita kesini aja. Berarti langsung aja ya, berarti 6 ditambah 4y sama dengan 10. Berarti 4y sama dengan 4, maka y sama dengan 1. Nah, kalau dia digabungin, kita dapat nih nilainya gitu ya. Tadi di sini z-nya itu 3 ya. Nah, berarti kalau misalnya z min y, z-nya itu adalah 3, y-nya itu adalah 1 gitu, 2. Tapi 2 ini tidak diinginkan, dalam artian dia hanya di soal hanya menanyakan apakah dari pernyataan 1 dan 2 itu cukup. Dia nggak nanya hasilnya, dia cuma bisa nggak ngejawab itu semua gitu ya. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 2 harus bersamaan. Jadi jawabannya mana? 1 dan 2 cukup, 1 dan 2 tidak cukup, ini salah. 2 cukup tapi 1 tidak cukup, salah juga. 1 cukup, 2 nggak cukup, salah juga. Pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya C ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Jika 4x min 3y sama dengan 7 dan min 2x plus 6y sama dengan 10, tentukanlah hubungan P dan Q. Oke, ini kita buat aja. 4x min 3y sama dengan 7. Di sini min 2x plus 6y sama dengan 10. Gitu ya. Di sini ada P, di sini ada P, di sini ada Q. P-nya itu 2x plus 3y
Q-nya itu di sini adalah 14. Oke. Dia minta 2x plus 3y. Mungkin beberapa siswa ada yang cari x-nya dulu atau cari y-nya dulu. Sekarang konteksnya adalah kita tentukan dulu nih. Di sini kan x-nya ya. X-nya itu 2x. Di sini ada 4x, itu positif. Ada juga x yang bawah adalah negatif. Jadi kalau dia mau jadi 2x itu berarti harus diapain dulu? Apakah ditambah, apakah dikurang? Berarti diapain? Ditambah dulu. Tambah ya. Sehingga 4 kurang 2 itu 2. Min 3 tambah 6, 3. 7 tambah 10, 17. Oke, sehingga kita tahu nih 17 dan 14 gedean mana? Gedean 17 kan? Jadi jawabannya adalah yang A. Oke gitu. Gak apa-apa ya, latihan aja pelan-pelan. Yang penting kalian fokus dan continue gitu. Oke, selanjutnya. Oke, ini soal matriks. Mungkin angkatan kemarin soal ini muncul. Semoga aja tahun ini juga muncul juga. Tapi kalau nggak muncul ya nggak apa-apa. Jangan dipaksain juga ya. Oke, jadi pas nanti kalian di hari H juga tergantung kaliannya. Kalau misalnya kalian hoki ya kalian dapetin soal yang gampang. Kalau nggak hoki ya dapetin soal yang susah gitu. Oke. Nah, beberapa siswa juga ada yang bingung nih antara transpose sama inverse. Walaupun sih mirip-mirip ya gitu. Kalau inverse kan ada determinannya. Kalau transpose itu kan dibalik aja gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada A, B, C, D, nanti dia berubah. Jadi A, B-nya di bawah. Gitu ya. C-nya di sini. Nah, ini kalau dia T, transpose. Kalau inverse nanti dia pakai determinan. Gitu, A, D, min, B, C. Oke. Kita langsung aja. Nomor 3. Diketahui matriks A ini 2 kali 2 ya, dan matriks B dan C, A tambah B sama dengan C transpose dan C transpose matriks C. CT adalah transpose matriks C. Maka 2x plus 3y adalah oke. Kalau begitu kita langsung aja kita tulis 2x di sini min 2 ya. Di sini x, di sini 3y plus 2. Ini sebagai A ditambah B, ini 9, ini 3x, ini 8, ini min 4 sama dengan C transpose. Nah ini kan C nih, tadi udah kita informasikan A, B, C, D dibalik gitu ya. Jadi apa? Jadi ininya di sini 5, di sininya itu 6, di sininya min 8, di sininya tuh 7 gitu ya. Oke. Nah, kalau dia penjumlahan atau pengurangan langsung aja. Berarti ini sama ini gitu loh ya. Insyaallah paham kok. Oke, jadi gimana nih? Langsung aja. 2x tambah 9 min 2 tambah 3x terus x tambah 8 berapa? Jadi x tambah 8 3y tambah 2 3y tambah 2 ditambah min 4 berarti 3y min 2. Oke, sama dengan 5, 6, min 8 dan 7 gitu. Oke, nah ini kan ada suatu kesamaan lah ya gitu. Tapi biasanya tuh kalau soal matriks itu ada yang mirip, misalnya A ini sama kayak ini tapi dalam bentuk angka yang sama. Tapi kalau beda gimana? Ya udah kalau beda kita cek aja. Nah, yang enak yang mana? Coba yang ini nih. Coba ya. Tuh. Berarti kita ambil x plus 8 sama dengan 6. Berarti x sama dengan berapa? Min 2 enggak sih? Min 2 ya. Oke. Berarti kalau x-nya itu min 2, x-nya min 2 nih. Oke. Coba kita ambil y-nya nih, coba. Kita ambil ya. Berarti 3y min 2 sama dengan 7. Oke. Berarti kan 3y sama dengan 9, maka y sama dengan 3. Ini dapat, ini dapat. Gitu.
Jadi kita bisa langsung masukin soalnya. Apa itu? 2x ditambah 3y sama dengan 2 dikali min 2 ditambah 3 dikali 3. 3 dikali 3. Berarti di sini min 4, di sini 9. Gitu ya. Min 4 ditambah 9 adalah berapa? 5 ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 5. Oke, jadi di sini opsinya diganti aja, di sininya kita ganti jadi 5. Gitu. Nanti buat belajar diulang lagi ya. Oke. Selanjutnya. Wow. Langsung wow dong. Oke. Nomor 4. Ini langsung ke soal kimia. Soal kimia ini kalau ada soal benzen atau struktur seperti ini adalah salah satu soal yang bisa dibilang sering muncul, dan juga seharusnya itu soal ini mudah seharusnya. Tapi beberapa sekolah ada yang nggak ngebahas gitu ya. Ada juga cuma ngebahasnya dikit, bahkan ada juga yang ngebahas banget gitu. Sebenarnya soalnya gampang banget, tapi sekali lagi kalian coba pahami soal ini dulu. Maunya gimana? Jangan terjebak sama gambarnya. Apalagi di sini ada kimia karbon dan juga ada benzena. Benzena ya, bukan penyerang Real Madrid. Oke, sip. Jadi kita lihat dulu, levodopa adalah obat untuk menangani gejala penyakit Parkinson. Oke, ini adalah soal yang ditanyakan oleh viewernya Kak Firdaus. Jadi coba kita bahas bareng-bareng gitu ya. Oke, jadi 1 mol levodopa tepat bereaksi dengan 3 mol NaOH. Gugus yang bereaksi adalah 2 gugus OH dan 1 gugus COH. Massa garam yang terbentuk adalah massa garam. Di sini ada alkohol dan ada asam karboksilat. Gitu ya. Simpelnya kalau dia dengan NaOH, Kak Firdaus kepikirannya adalah pembentukan reaksi esterifikasi atau pembuatan ester. Atau kalau misalnya kita kita mau bikin sabun juga bisa. Kenapa? Karena di situ ada Na. Nanti akan jadi garam. Nah, garam itu akan menjadi sabun. Gitu ya. Jadi pembuatan ester atau terjadinya pembentukan garam adalah proses esterifikasi, seperti itulah ya. Dan biasanya akan terjadi pelepasan air. Gitu. Jadi di sini ngebahas tentang 1 mol levodopa. Nah, ditanya adalah massa garam yang terbentuk. Oke. Tugasnya sekarang kita tentukan dulu deh MR-nya dulu aja. Ini ada C9, H11 sama NO4. NO-nya 4. Ini berarti 9 dikali 12 ditambah 11 ditambah 14 ditambah 4 dikali 16. Berapa nih? 9 kali 12 berarti berapa? 108 ya? 108 ditambah 11 ditambah 14 ditambah 64. Berarti berapa? Ini aja 78 ya. 78. Berarti ini 78 di sini. 108 tambah 11 berarti 119. 119 ditambah 78 itu berapa? Berarti di sini sekitar ini 7, di sini 9, di sini 1 ya. Wah, ada tuh 197 tuh. Oke, kita cek. 119 ditambah 78 berarti 197. Nah, ini hati-hati nih dengan jebakannya. Oke. 1 mol levodopa kita bikin aja. Ini adalah levodopa ditambah 3 mol NaOH menjadi suatu garam. Garamnya ditulis aja ya. Garam. Di sini kita tulis air. Garamnya itu biasanya akan ada Na-nya plus airnya apa? Airnya ya H2O ya. Nah, karena ini produk minor ya, kita nggak terlalu pikirin. Yang kita pikir adalah produk mayornya atau major produknya. Nah, karena di sini ada 3 mol NaOH, berarti otomatis akan adanya suatu pertukaran atau substitusi gitu ya. Dan harus ada Na dalam garam ini. Dan itu harus 3.
Kak, kenapa 3 Kak? Karena kita harus tahu nih, ya kan? Ya kita pasti tahu lah kalau udah SMA gitu mah pasti tahu lah terkait sama reaksi-reaksi kimia kan. Oke. Jadi kalau kalian berpikirnya, Kak, ini kan ada C9H11NO4, kita bikin bawah aja ya. C9H11NO4 ditambah 3NOH. Maka yang terjadi adalah akan terjadi pertukaran. Apa itu yang ini nih? 1, 2, 3. Gitu ya. Gitu. Kakak yakin kalian pasti tahu lah. Sini ada Na itu positif, ini negatif. Ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Pertukaran ya. Jadi, garam yang terbentuk adalah kita hilangkan hidrogennya dengan Na. Paham ya? Jadi nanti ini C9 H-nya kurang 3 dong. Ya nggak kan, ini akan hilang. Jadi berapa? 11 kurang 3 H8. Terus Na sama NO-nya itu ada 4. Oke. Gitu ya. Nah, otomatis kalau ini aja 197 gitu ya. Berarti dikurang 3 berapa? Dikurang 3 hidrogen. Berarti 194 dong. Ya enggak? Tambah berapa? Ditambah 3 Na. Kita bikin Na-nya 3 di sini. Na3 berarti Na itu berapa? 23. Berarti 3 kali 23 atau 3 kali 23. 23 dari mana? Dari Na, ada di soal. Gitu ya. Berarti 194 ditambah 3 kali 3 itu 9. 9 berarti 69. Oke, berarti yang ada 3-nya tuh. 263. Nah, ini adalah si MR-nya ini. MR-nya si garam ini ya. 263. Nah, sebenarnya dari soal aja udah kelihatan nih. Udah kelihatan. Kenapa sih dari soal aja udah kelihatan, dan kenapa kita harus ngelihat dari MR-nya dulu? Karena di soal dibahas tepat bereaksi. Gitu ya. Berarti kalau di sini misalnya 1 mol, di sini 3 mol. Gitu ya. Berarti kan ini ada mula-mula reaksi setimbang dong, ya enggak sih? Berarti ini kan 1, ini 3. Ini 1 juga dong, ya enggak? Nah, ini X lah berapa? Dan ini enggak terlalu kita pikirin banget. Rata-rata air nggak terlalu dipikirin, fokus adalah ke garamnya. Sehingga kalau misalnya ini adalah 1 mol, berarti mol sama dengan gram per mr. Berarti mr-nya adalah apa? Gram per mol dong, ya nggak? Berarti gramnya berapa? 263 dibagi 1, berarti 263. Jadi jawabannya adalah yang bebek. Gitu. Itu sih kalau misalnya pemahaman dari Kafirdos ya, gitu. Jadi ada soal yang terdisplay atau the first set-nya tuh berusaha untuk mengecoh kalian. Tapi kalau kalian dari soalnya aja udah kelihatan, udah bisa ngejawab sih ya bagus. Gitu. Tapi kalau masih bingung ya semoga video ini bisa ngebantu kalian gitu ya. Oke. Lanjut. Nomor 5, tentukanlah bikin dulu ya. Oke aja dulu. Oke. Nah, ini gimana nih? Kita coba cek dulu aja. Kalau mungkin nanti jawabannya nggak ada, mungkin udah pernah Kafirdos bahas di prediksi bagian 1 gitu ya. Nah, ini ada 2002, 2024 juga ada. Oke. Sip. Buat kalian yang belum pernah nonton video ini, bisa lihat di UTBK, prediksi soal UTBK bagian ke-1 gitu ya, caranya hampir sama. Tapi kalau kalian baru nonton video ini ya bisa dikerjain juga. Oke, tapi sorry banget ya kan, Kafirdos nggak akan bahas ini karena ini bisa kalian lihat caranya di UTBK bagian ke-1 prediksinya. Oke gitu ya, jadi bisa di skip aja. Oke, kita skip ya di nomor 5. Lanjut. Ini juga salah satu soal yang sering muncul. Tapi kalau misalnya angkatan kemarin nggak tahu sih muncul atau enggak. Tapi bisa buat pegangan kalian juga untuk wanti-wanti gitu ya. Berikut ini yang merupakan dimensi dari usaha. Apa itu usaha? Usaha itu adalah gaya dikali panjang.
Oke, gimana? Udah ada gambaran belum? Gaya dikali panjang. Oke, gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah massa kali percepatan. Massa dikali percepatan. Gitu ya. Oke, sip. Nah, percepatan ada yang tahu nggak? Terus di mana sini aja deh. Percepatan itu adalah kecepatan bagi waktu. Kecepatan bagi waktu. Kecepatan itu apa? Nah, kita cek lagi. Seru nih. Kecepatan itu apa sih? Nah, kecepatan itu adalah panjang bagi waktu. Panjang dibagi waktu, meter per second ya. Panjang bagi waktu. Nah, oke. Jadi dari awal dulu usaha adalah gaya kali panjang. Oke, gaya itu apa sih? Massa kali percepatan, ya kan? Percepatan itu apa sih? Percepatan itu adalah kecepatan bagi waktu. Nah, kecepatan itu apa sih? Kecepatan itu adalah panjang bagi waktu. Panjang itu apa? Panjang itu adalah meter per second ya. Kecepatan adalah meter per second. Berarti L gitu ya. Ininya T pangkat min 1 gitu. Berarti meter per second. Kalau kecepatan ini kita dapat, ya kan, bisa dimasukkan kemana? Ke percepatan dong, ya nggak sih? Percepatan adalah kecepatan bagi waktu. Berarti kita ambil di sini, masukin aja L ininya T min 1 ya, dibagi T min 1. Berarti jadi gini nggak sih? L ininya T ininya min 2 dong, ya nggak? Ya kan? L T min 2 gitu. Terus kalau misalnya percepatannya dapat, berarti bisa langsung dimasukin nggak sih? Ya bisa dong. Oke, massa kali percepatan. Oke, berarti langsung aja ya. Massanya itu apa? M. M semua nih. M. Percepatannya apa? L. Yang tadi ya, yang ini nih. T pangkat min 2. Kayak gitu. Itu dari si gayanya gitu kan. Terus karena rumus adalah gaya per panjang. Panjang apa panjang? Tadi L gitu ya. Jadi ini adalah dari si gaya. Nah, panjangnya itu kita kali L ya. Gitu. Sehingga yang didapat adalah aman atau masih bingung? Kalau masih bingung diulang aja nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi tadi udah Kak Firdaus bikin pelan-pelan banget. Kalau misalnya gini jadi gimana Kak? Ya udah langsung aja. Untuk si dimensi dari usaha berarti adalah M terus L 2 kali T pangkat min 2 atau MLT min 2, sama-sama min 2. Jadi jawabannya itu nih nggak ada min 3 salah. Ininya 2 salah, ini juga berarti ini yang D ya. Oke. Gitu sih dimensi dari usaha. Oke, selanjutnya. Berikut ini merupakan dimensi dari tekanan. Tadi udah kita bahas, gitu ya. Oke, di sini tekanan itu adalah apa? Masih ingat nggak? Gaya bagi luas. Oke, tadi gaya apa gaya? Gaya itu tadi rumus ininya apa, dimensi adalah MLT pangkat min 2, gitu ya. MLT pangkat min 2. Kita terus saja. Jadi di sini M terus L terus ada T pangkat min 2 sini ya. Nah, berarti kalau begitu langsung kita pangkas, kita perbaiki lah, kita bongkar terkait sama luasnya gitu. Luas di sini aja ya. Luas apa sih? Luas panjang kali panjang.
panjang kali panjang. Berarti LL dong, ya nggak sih? LL berarti L kuadrat gitu, dibagi L kuadrat gitu deh, coret ya. Nah jadinya M, L nya naik ke atas jadi pangkat min 1, sama T nya jadi pangkat min 2, gak ada perubahan. Jadi M L pangkat min 1 dan T pangkatnya si min 2 dari si tekanan. Jadi yang ada min 1 nya nih gak ada. Jadi jawaban yang C gitu ya. Oke, pelan-pelan aja gak apa-apa kok, yang penting kalian fokus dan continue gitu. Kalau setelah menit ini ngerasa gak bermanfaat, ya udah langsung cabut aja lah, gak masalah gitu. Oke, nomor 8 ketemu matriks lagi, dan ini adalah inverse. Kalau tadi kan transpose ya. Oke, inverse. Oke, mau coba mungkin, atau masih ingat gak rumus dari inverse itu apa sih? Yang pakai det itu loh, determinan gitu. Oke, kita langsung aja. Jadi A inverse sama dengan 1 per determinan itu rumusnya ini gini ya, simbol atau lambang lah. Ini dibalik nih, dibalik. Ini D, ini min B, ini min C, ini A gitu ya. Berarti kalau misalnya di sini ada si, soalnya nih misalnya A min B, ini min B, ini 1, ini 0, ini inverse, katanya A min A tambah 2B, ini 1, ini 1. Maka kita rubah gitu. Jadi apa? Jadi 1 per determinan apa sih rumusnya? Masih ingat gak? AD min BC gitu ya. Ini dikali ini AD min BC. Berarti A min B kali 1. Ya A min B dong. Yang enggak AD min BC. Berarti ini kali ini 0 ya. 0. Ya kan? Dari sini nih. Terus kita rubah. Kalau ini A, B, C, D, ya dirubah aja. Jadinya 1, di sininya itu B tetap B ya, min B gitu ya. Terus berarti di sininya 0, berarti ininya A min B, gitu deh. Apakah ada yang kelewat? Balik ya, sip gitu. Sama dengan dari ini nih, A min A tambah 2B, ini 1, ini 1 gitu. Kita kali aja. Berarti ini jadi 1 A min B, ini jadi B A min B, jadi 1, ini jadi 0. Yang katanya nilainya sama kayak ini, A1 min A tambah 2B, ini 1 gitu ya. Berarti ini sama kayak inilah pasti. Berarti ini sama kayak ini kan. Oke, kita ambil deh. Min A tambah 2B sama dengan itu 0. Berarti A sama dengan 2B gitu ya. Terus kalau misalnya sini ada 1 per A min B, katanya nilainya adalah A gitu. Sehingga tadi A apa? 2B ya. 1 per 2B dikurang B sama dengan A. Berarti 1 per B nya adalah A gitu kan. Oke, ini adalah nilai dari AB. Berarti ini kali aja. Berarti AB sama dengan 1. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, masih lanjut? Atau udah puyeng? Kalau udah puyeng, udahan aja gitu ya. Lanjut ya. Nomor 9. Diketahui data percobaan penguraian di nitrogen pentoksida dalam pelarut CCO4. Oke. Karbon tetraklorida ya. Pernyataan yang benar adalah, kalau soal ini kemungkinan besar muncul atau mungkin muncul gitu ya, maka kalian bisa fokuskan ke 3 item ini nih.
gitu. Hati-hati, kemungkinan besar jawabannya dari situ gitu. Nah kita cek ya. Di sini ada, masih ingat nggak rumusnya? V sama dengan K ya. Ini konsentrasi A, ini B, ini order B gitu. Karena cuma satu berarti pakai satu aja gitu deh. Untuk mengetahui untuk mengetahui ordernya, kita ambil deh nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti nomor 3 dan 1. 3 dan 1. Langsung aja ya. 0,4 bagi 0,2. Berarti 2 dong, ya enggak? 2. Gitu ya. Terus ini berapa nih? 1,6 bagi 8. Itu berapa? Karena ini min 4, ini min 5. Kita bikin berarti ini 16 dong. Ya enggak? 16 10 pangkat min 5. Boleh. 16 bagi 8 berarti 2 kali 10 pangkat min 5. Sama-sama min 5 ya. Berarti catat aja ini. Berarti 2 pangkat 1. Berarti ordernya adalah 1. Nanti pun kalian bisa lihat lagi, ada order yang begini, ada order yang begini, ada order yang agak belok gitu. Cek aja 0, 1, 2. Cek ya, takut nanti ada yang salah atau keliru. Oke, lanjut. Nah, karena ordernya itu order 1, ini kan pasti salah dong, ya kan? Tetap pengertian reaksinya gimana? Nah, biasanya kalau kita menggunakan konsentrasi yang tidak ada di soal, ini kan kayak misalnya nomor CD kan gak ada di soal tuh, ini bukan nomor, ini cek aja nih. Nah, kita bisa pakai ini dulu, kita bisa pakai konstantannya. Nyarinya gimana? Masukin aja V sama dengan K, ini kan A dong ya, pangkat 1 gitu. Kalau pangkat 1 itu ya gak usah ditulis, tapi kalau dia pangkatnya 0, malah A nya itu gak ada gitu, karena ya dikali berapa, 1 mah gak ngaruh juga dong. Nah, terus kalau mau cari V nya itu gimana? V nya itu bisa ambil dari angka yang gampang, katakanlah 8, 10 pangkat min 5 K, A nya berapa nih? 0,2 ya, 0,2 pangkat 1 kan, maka K nya itu adalah 8 10 pangkat min 5. 0,2 itu 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti ini 4. Ini jadinya 10 pangkat min 4. Ini K nya. Berarti ini salah ya. Nah, dari K ini bisa kita ambil, ya kan, bisa kita masukkan ke konsentrasi baru, konsentrasi yang baru. Berarti V sama dengan K, ini A. K nya berapa nih? 4 kali 10 pangkat min 4. A nya berapa? Misalnya mau pakai 0,5 nih, ya kan? Yaudah 0,5. Ini kan A nya kan, pangkat 1 kan. Nah, 4 kali 0,5 berapa? 2 kali 10 pangkat min 4. Ini adalah V yang baru gitu. 2 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Ada nggak? Kita cek dulu, ada nggak 2 kali 10 pangkat min 4 gitu. Nah, 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini ya, penguraian N25, berarti yang ini nggak masuk nih gitu. Kenapa nggak masuk? Kan 2 kali 10 min 4 itu kan 2 kali 10 min 5. Jadi antara C sama D. Oke, nah reaksi ini adalah reaksi pembentukan O2 atau pembentukan NO2 gitu ya. Jadi sama nih, pembentukan O2 atau pembentukan NO2 itu sama-sama benar. Pertanyaan adalah apakah C atau D. Simpelnya gini aja. Kalau 2N2O5 nih ya, menjadi 4NO2 ditambah O2. Kalau di sini aja 2 kali 10 pangkat min 4, berarti ini berapa? Kalau 2 aja 2, kalau 4 berarti berapa? Ya 4 kali 10 pangkat min 4. Jadi jawabannya adalah yang NO2 nya 4. Berarti jawaban yang ini, yang D gitu ya. Agak butuh waktu lama sih, tapi kalau kalian cepat dan bisa nge-push, ya nge-push gak apa-apa. Karena nanti soal kimia juga ada kok yang soalnya di bawah 1 menit juga ada kok. Yang penting kalian tahu konsepnya gitu ya. Lanjut. Nomor 10. Ini fisika. Kita cek. Sebuah peluru dengan massa 50 gram dan kecepatan 1400 meter per second mengenai dan menembus sebuah balok dengan massa 250 kg yang diam
di bidang datar tanpa gesekan jika kecepatan pelutas setelah menembus balok 400 meter per second. Oh, jadi dia tuh diem baloknya pas ke 60 langsung kayak cepet gitu kan, kayak terpelanting lah ya bahasa fisikanya. Maka hitunglah kecepatan balok setelah tertembus peluru. Ini adalah masuk ke dalam materi impuls gitu. Oke, gimana ya? Ada yang mungkin mau coba? Oke, langsung aja. Biasanya kalau fisika itu udah diketahui ditanya jawab gitu ya biasanya. Oke, kita langsung. Berarti diketahui M1 nya 50 gram ya, atau 0,05 kilo. V1 nya berapa tuh? 1400 meter per second. V aksen satunya adalah 400 ketika dia sudah terpelanting lah, dan pastinya akan turun dong karena kan dia kan diem objeknya. M2 nya itu 250 kilo. V2 nya berapa tuh? V2 nya berarti 0 kan dia diem awalnya. Oke, ditanya adalah V2 aksen gitu, itu berapa? Masuk aja. Jadi karena dia impuls adalah berarti M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan setelahnya, ya udah M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen gitu. Oke, masukin aja langsung ya. 0,05 di sini ada 1400, ini ada 250, ini ada 0. Jadi buat kalian yang yang masih galau lah ya, atau masih wah gimana lolos apa enggak nih, ya dicoba dulu aja. Itu emang sama-sama belajar lah. Soalnya juga kalau misalnya kita punya ilmu nih, kita punya ilmu terus kita nggak mau gali ilmu lain misalnya, ya berat. Tapi kalau misalnya kita punya ilmu, kita nggak mau nge-share ke orang, ya nanti akan hilang gitu. 250, jadi ini sama-sama belajar aja gitu. Ini pun lanjut deh. Oke, langsung nih. Ini coretnya 1400 coret 1 2 14 kali 5 itu 70 ya. Berarti ini 1 2 berarti ini adalah 20. Ini berarti 250 V2 aksen. Berarti aksen 2 lah ya, atau V2 aksen. Berarti gimana nih? Langsung aja lah. 70 kurang 20 per 250. Berarti 50 bagi 250 1/5 ya. Berarti 0,2 meter per second. Jawabannya yang A. Gitu deh. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang dalam benak kalian, wah ini emang nggak muncul atau gimana, ya terserah kalian. Kalian udah menentukan kalau nonton video ini, ya kalau kalian mau ngerasa ini ya harus banget persis sama kayak soal persis lah ya. Ya mungkin bisa, ini mungkin bukan channel kalian, bukan yang kalian inginkan. Tapi kalau kalian berpikir udah deh belajar aja gitu, karena nggak ada yang tahu ya kan soalnya bagaimana gitu. Oke, lanjut ke biologi. Cabang biologi yang membahas kehidupan tentang jamur. Apa tuh? Jamur. Oke. Jamur itu kan nanti ada ya, Ascomycota, Zygomycota, Basidiomycota, dan ada mikotanya. Berarti miko gitu. Berarti yang miko mana miko? Ini. Mungkin ada yang berpikirnya botani atau paleontologi atau entomologi. Botani apa sih? Botani itu adalah ngebahas tentang tumbuhan gitu ya. Terus paleontologi adalah organisme lampau. Teratologi ini ngebahas tentang kelainan lah ya, kelainan pada bayi. Ento nih,
sering banget nih ento nih. Ento itu tentang serangga. Oke, gitu ya. Lanjut. Nomor 12. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri virus. Waduh. Oke, tidak memiliki bentuk sel, betul. Aseluler. Berukuran 220-300 mikron. Oke. Masih masuk ya. Hanya memiliki satu macam asam nukleat, ADN dan ARN. Nah, ini nih. Satu macam asam. Berarti ini salah. Jadi jawabannya C. Dia memiliki ADN kalau enggak ARN. Gitu ya. Berupa hablur atau kristal, ada oval memanjang, lindis, kotak dan lainnya. Tubuh tersusun atas kepala, kulit, ya gitu lah. Jadi jawaban yang C. Ini bisa buat belajar lagi. Kali aja kalian tipikal orang yang jenuh melihat buku atau bagaimana. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Gitu ya. Lanjut. 13. Penyakit NCD, Newcastle disease. Oke. Disease banyak menyerang ayam dan menyebabkan kematian. Penyakit ini disebabkan oleh apa sih NCD, Newcastle disease. Oke, nah apa nih? Ngebahas tentang si virus, gitu ya. Jadi bukan jamur, bukan apa. Jadi ada NCD, ada foot and mouth disease, ada avian influenza, H1N1, H5N1, H3N2, H9N2 gitu. Ada juga rhabdovirus buat penyakit rabies pada anjing, kucing dan monyet gitu lah ya. Itu virus ya yang menyerang pada hewan. 14. Berikut ini yang bukan termasuk virus yang menyerang hewan. Tadi kita bahas rhabdovirus, avian influenza atau pada unggas lah ya. Ini termasuk nih. Tadi NCD udah masuk. Nah, FMD tadi kita bahas, foot and mouth disease. Nah, jawabannya yang adalah CVPD. Apa CVPD? Citrus, vein ya, phloem, degeneration. Oke. Apa sih itu? Penyebab penyakit degenerasi pembuluh tapis pada tanaman jeruk. Gitu. Nanti juga kalau untuk ini buat berarti untuk tumbuhan ya. Ini untuk tumbuhan. Ada apa aja? Ada TMV, tobacco mosaic virus. Ini berarti buat tembakau. Ada lagi tungro. Kalau tungro itu pada padi. Terus ada lagi virus yellow, ini pada tumbuhan aster. Oke, sip. Lanjut. Nomor 15. Jaringan tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai pembungkus jaringan, penyokong pada tumbuhan herba, pertukaran gas dan tempat menyimpan makanan adalah kalau penyokong itu kan biasanya nih, kalau penyokong adalah kolenkim dan sklerenkim. Gitu ya. Oke. Sip. Tapi di sini ngebahas tentang pembungkus juga. Tempat penyimpanan makanan juga. Gitu. Bukan pengangkut ya. Kalau pengangkut kan ya pasti ada namanya silem, ada namanya phloem. Berarti ini enggak masuk nih. Gitu. Berarti kalau penyokong itu adalah ini sama ini. Tapi karena udah ini sama ini, berarti jawabannya adalah yang parenkim gitu. Ini juga agak lumayan banyak nih ya kan. Nah, di parenkim ini juga nanti ada yang namanya jaringannya apa? Epidermis. Oke. Apalagi ada lagi mesofil, ada lagi endodermis, ada lagi perisikl. Kalau kalian kok nggak tahu atau mungkin ada lagi nih ya, atau mungkin dulu pernah tahu sekarang lupa, ya diulang lagi aja kayak gitu ya. Oke. Mungkin dari Kak Firdaus cukup sampai sini dulu.
Kalau kalian punya pertanyaan, bisa kalian email aja ke kafirdaus15@gmail.com. Kalian kirim soalnya nanti Kak Firdaus, insya Allah akan Kak Firdaus buatin videonya kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya nggak kejawab, ya mungkin lebih banyak lagi yang ngirim. Oke, mungkin dari Kak Firdaus gitu aja. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata dalam video ini. Kalau misalnya ada yang kurang, ya mungkin dimaafkan aja. Tapi kalau misalnya jadi ilmu baru buat kalian, buat persiapan SBMPTN, ya alhamdulillah gitu ya. Semoga bermanfaat. Kak Firdaus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi.